Tom Haye mengurus berkas untuk naturalisasi. Cyrus Margono akan menjalani Sumpah WNI di bulan Januari 2024. Shane Patinama dan Mark Klok membantu Jay Itzes mengenal sepak bola Indonesia. Halo Sobat Bola, jumpa lagi bersama Bola Wave Indonesia, sumber terpercaya untuk berita terkini seputar sepak bola, khususnya sepak bola tanah air. Mohon untuk tidak lupa subscribe, tonton hingga selesai, like dan komen, dan tetap terhubung dengan informasi bola yang tak kalah seru di episode-episode selanjutnya. Kita mulai dari berita pertama. Jay Itzes, bek asal Venezia FC yang telah resmi menjadi warga negara Indonesia, WNI, merupakan sosok yang telah berkomunikasi dengan beberapa pemain timnas Indonesia terkait proses naturalisasinya. Dalam percakapannya, Itzes menyebutkan bahwa Shane Patinama dan Mark Klok adalah dua dari beberapa pemain yang telah diajaknya berdiskusi. Keduanya adalah pemain naturalisasi yang lahir di Belanda. Pada sisi lain, respons atas naturalisasi Itzes disambut baik oleh Erick Thohir, Ketua Umum PSSI. Thohir menyampaikan apresiasi kepada semua pihak yang turut serta dalam proses naturalisasi tersebut. Lebih dari itu, Thohir menegaskan bahwa Itzes memiliki tekad yang kuat untuk memperkuat sepak bola Indonesia dan siap memberikan kontribusi signifikan bagi timnas Indonesia. Menurut kabar terbaru dari PSSI, Tom Haye, pemain keturunan Indonesia, akan mengurus berkas naturalisasinya sore ini, pada Kamis, 28 Desember 2023. Endri Irawan, anggota Komite Eksekutif, Exco, PSSI, menyampaikan kabar baik ini kepada media setelah mendampingi Jay Itzes dalam proses pengambilan Sumpah Warga Negara Indonesia, WNI, di kantor wilayah Kementerian Hukum dan HAM DKI Jakarta pada pagi hari. Endri menjelaskan bahwa Tom Haye telah tiba di Indonesia untuk mengurus berkas-berkas naturalisasinya. Harapannya, semua proses ini dapat berjalan dengan lancar. PSSI berharap bahwa proses naturalisasi ini akan berjalan tanpa hambatan. Adapun mengenai Martin Paes, pemain yang kabarnya akan hadir pada Januari 2024 untuk proses naturalisasi juga, Endri masih belum dapat memberikan informasi lebih lanjut. Endri menyatakan bahwa ia perlu melakukan pengecekan terlebih dahulu karena informasi yang ia miliki saat ini hanya berkaitan dengan Tom Haye yang hadir di Indonesia. Tom Haye memiliki darah keturunan Indonesia dari garis keturunan kakek neneknya. Kakeknya berasal dari Solo, Jawa Tengah, sementara neneknya berasal dari Sulawesi Utara. Jika proses naturalisasi Haye berhasil, ini akan menjadi berita positif bagi timnas Indonesia, karena Haye dianggap sebagai pemain kelas atas yang kualitasnya dalam mengolah bola tidak perlu diragukan lagi. Sebagai gelandang berusia 28 tahun, kehadiran Haye di timnas Indonesia diharapkan dapat memberikan kontribusi yang signifikan. Menurut informasi dari Hamdan Hamedan, terdapat indikasi bahwa satu pemain, Cyrus Margono, akan menjalani proses Sumpah WNI pada bulan Januari mendatang. Saat ini, Cyrus bermain untuk klub Yunani, Panathinaikos B, dan memiliki status sebagai warga negara Amerika Serikat. Indikasi proses Sumpah WNI ini semakin kuat setelah respons dari Hamdan Hamedan terkait komentar di laman Instagram pribadinya pada tanggal 26 Desember. Sadil Ramdhani dari Sabah FC memberikan penekanan yang kuat pada pentingnya patuh terhadap permintaan dan arahan Shin Tae-yong, pelatih timnas Indonesia, terutama dalam pemusatan latihan menjelang Piala Asia 2023. Meskipun Sadil mengakui bahwa latihan ini tidak mudah, ia menegaskan bahwa kedisiplinan untuk mengikuti arahan sang pelatih sangat penting. Baginya, permintaan pelatih adalah untuk kebaikan tim secara keseluruhan dan akan membantu pemain untuk memperbaiki kebugaran fisik mereka. Sadil mengajak rekan-rekannya untuk mematuhi instruksi pelatih, khususnya dalam sesi latihan di gym. Menurutnya, mematuhi instruksi ini akan membantu dalam membangun kebugaran dan kekuatan fisik, yang pada gilirannya akan membantu kinerja mereka di lapangan. Di sisi lain, Shin Sang-gyu, pelatih fisik timnas Indonesia, menegaskan bahwa fokus saat ini adalah pada peningkatan stamina para pemain. Latihan intensif di gym dan lapangan hijau merupakan bagian dari strategi untuk meningkatkan kekuatan otot pemain. Hal ini dilakukan karena tim ingin mempersiapkan pemain agar dapat mengimbangi fisik lawan-lawannya seperti Jepang, Irak, dan Vietnam yang dikenal memiliki fisik yang kuat. Shin Sang-gyu juga menyoroti keterbatasan waktu yang ada untuk memperkuat otot, sehingga fokus saat ini adalah pada pengembangan daya tahan dan kekuatan. Hal ini menjadi penting mengingat Piala Asia akan segera dimulai.
Pernyataan pelatih Besnik Hasi dari Cafe Mechelen yang berharap agar timnas Indonesia tidak melaju jauh di Piala Asia 2023 karena kebutuhan akan Sandy Walsh telah menimbulkan perdebatan. Cafe Mechelen, tim asal Belgia, baru saja mengakhiri tahun 2023 dengan kekalahan yang membuat mereka berada di posisi peringkat ke-10 sementara dalam Liga Belgia, dengan ancaman terlibat dalam playoff degradasi. Pelatih Hasi membutuhkan semua pemain termasuk Sandy Walsh untuk memperbaiki performa timnya di putaran kedua. Namun, Walsh akan bergabung dengan TC, Training Camp, Timnas Indonesia sebagai bagian dari persiapan untuk Piala Asia 2023, dan ini membuatnya absen dari evaluasi tim serta beberapa pertandingan yang dijadwalkan pada Januari 2024. Libya, yang tidak berpartisipasi dalam Piala Afrika 2023, memiliki tujuan khusus dalam laga uji coba melawan Timnas Indonesia di Turki pada 2 dan 5 Januari 2024. Pelatih Libya, Milutin Sredojevic, ingin memanfaatkan kesempatan ini untuk mematangkan sejumlah pemain muda, mirip dengan pendekatan yang dilakukan Shin Tae-yong dalam memajukan Timnas Indonesia dengan mengandalkan pemain muda. Sredojevic memanggil 26 pemain untuk pemusatan latihan di Antalya, Turki. Sebagian besar adalah pemain muda dari liga domestik. Dia menyatakan rencananya untuk mengandalkan pemain dengan rata-rata usia 25 tahun sebagai tulang punggung timnas Libya di masa depan. Ia berharap untuk mengevaluasi setiap pemain secara langsung dan memantau perkembangan mereka melalui pemanggilan ke tim nasional. Sredojevic berencana memanfaatkan jeda ini secara efektif untuk persiapan laga kualifikasi Piala Dunia 2026 melawan Mauritius dan Cape Verde. Sementara itu, Timnas Indonesia, yang telah berlatih di Antalya sejak 20 Desember 2023, memiliki tujuan jelas untuk mempersiapkan tim untuk Piala Asia 2023. Pelatih Shin Tae-yong tetap optimis dan yakin bahwa melalui kerja keras para pemainnya, tim akan bisa mencapai target yang diinginkan pada kompetisi mendatang.